Nah, jujur ya, di babak pertama amburadul. Kambuaya, Irianto, Wolves nggak kelihatan. Oke. Si Asnawi yang harus bekerja sama-sama Sadil berantakan. Nggak ada koordinasi, nothing. Terjadilah itu blunder dari Jody Amat. Jadi tujuannya Sintayong kayaknya si Elkan sama Rizky Ridho di belakang, Amat sekali-sekali membantu serangan ke depan, tapi nggak berhasil. Gue nggak yakin bahwa Amat ini bermain juga seperti ini di klubnya ya. Nah, menit 23 gol itu salah Jody Amat, dimana Elkan Bagot telat. Jadi pada saat Jody Amat maju, si Bagot sama Ramdhani itu masih melebar. Oke. Salah passing atau hilang bola, kena masuknya itu telat. Ini hal-hal kecil yang bisa fatal di dunia internasional. Ini yang lu harus tahu, mobilitas lu, bahwa lu harus tahu kapan sebagai center back masuk, kapan lu keluar. Dan mungkin Elkan Bagot sama Rizky Ridho agak meremehkan mungkin bahwa oh ya, Amat nggak bakal kehilangan bola. Tapi hal kayak gini ya untuk gue sih kesalahan yang textbook. Elkan Bagot kan nggak main jelek, tapi kan pengalamannya juga masih cetek. Dan memang sih lapangan dengan rumput sintetis, tapi kenapa tidak disiapkan rencana permainan untuk mengantisipasi hal ini? Kenapa tidak juga mengandalkan direct passes dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain Indonesia? Saya tidak mengatakan long ball, enggak. Direct passes yang juga diandalkan oleh para pemain timnas Filipina ketika mereka coba untuk merancang sebuah counter yang cepat. Walaupun juga para pemain Filipina mengandalkan umpan-umpan pendek. Kenapa tidak ada variasi permainan dari Indonesia untuk bisa membuka pertahanan dari Filipina yang kita tahu para pemain Filipina bermain keras menjurus kasar. Dan saya bingung juga ya, gak ada pemain Filipina yang mendapatkan kartu merah, padahal kasar banget mereka. Wasitnya juga aneh nih di pertandingan kemarin, tapi tentu kita gak bisa menyalahkan wasit. Jadi jangan juga pakai alasan nih karena wasit Indonesia gak menang. Enggak, Indonesia gak bisa menang karena mainnya amburadul. Saya gak bisa memberikan analisa itu hanya untuk menyenangkan teman-teman. Enggak, saya harus fair. Memang saya sering juga mengapresiasi Coach Sintayong karena sesuai dengan fakta. Dan saya tidak mengkritik Coach Sintayong karena pemilihan pemain dia kali ini, enggak. Karena menurut saya pemilihan pemainnya nggak salah juga. Kan pemain yang underperform di pertandingan pertama lawan Irak kan nggak dimainkan di pertandingan ini. Betul kan teman-teman? Tapi yang saya kritik adalah kenapa menurunkan lebih banyak pemain dengan naluri bertahan. Kenapa? Kenapa juga formasinya ketika bertahan menjadi 5 pemain bertahan? Ini kan para pemain Filipina ini kan sebetulnya kan kalau kita ngelihat teknik permainannya biasa aja ya. Tapi ketika mereka mendapatkan ruang untuk build up, tentu mereka akan lebih mudah untuk bisa masuk ke jantung pertahanan Indonesia. Tetapi saudara-saudara, dengan hasil imbang dari Filipina ini dan kekalahan kemarin dari Irak ya, otomatis skenarionya berubah drastis saudara-saudara. Kalau dari Irak memang ya kalah, wajarlah, masuk akal karena mereka peringkatnya jauh sekali dari Indonesia. Tapi kalau kita imbang dengan Filipina ya saudara-saudara, ya sebenarnya cukup memalukan juga sih, cukup mengecewakan lah, yang jelas mengecewakan. Entah memalukan atau tidak itu tergantung masing-masing orang, apakah urat malunya masih ada atau tidak. Tetapi bagi saya itu cukup menggambarkan bahwa kita tidak seharusnya imbang, kita seharusnya menang saudara-saudara. Kan waktu preview itu kan saya sudah mengatakan, kalau pemain tidak melakukan kesalahan, Indonesia bisa menang. Nah, ternyata pemain melakukan kesalahan sendiri kan. Pemain di belakang koordinasi salah, pemain di tengah, di depan banyak melakukan kesalahan sehingga kita hanya imbang 1-1, dan itu memang mengecewakan sekali lah saudara-saudara. ST melihat bahwa mungkin dengan dipercepat proses naturalisasi dari pemain-pemain yang lain ya, yang bukan saya soal Ivar bukan soal Justin Hapner, tapi juga Jai Isyes ya harus dipercepat ya, Nathan Cho ini dan Ragnar kalau mereka memang bisa didaftarkan pada tanggal 10 Desember yang akan datang, karena batas waktu untuk menyetor pemain di entry by name untuk Piala Asia nantinya ini akan jauh lebih baik itu menurut STY, tapi dia akan lihat perkembangan ke depan bagaimana. Namun sektor tengah akan menjadi perhatian bagi STY sebelum tampil di Piala Asia, karena tidak adanya Marcel memang kelihatan sekali, tidak adanya Ivar
Di tengah itu tidak ada yang mengatur ya ritme permainan kita ya. Walaupun mereka berdua masih muda, tapi memang mereka punya cara berpikir ya, reading the game yang sangat baik. Makanya STI sangat berharap pemulihan kedua pemain ini cepat sehingga mereka bisa ikut di dalam pemusatan latihan nantinya, karena kita akan mungkin berlatih di Turki dalam persiapan Piala Asia di Qatar, dan mereka bisa ikut dengan baik sehingga tidak mengalami cedera lagi untuk dimainkan sebagai starter di Piala Asia. Jadi kita akan nantikan saja bagaimana persiapan di Piala Asia untuk 2024, karena sudah harus dimulai pada bulan Desember yang akan datang. Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh menjadi korban eksperimen kacau Shin Tae-yong ketika melawan Filipina. Timnas Indonesia gagal memetik 3 poin di kandang Filipina pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Skuad Garuda sempat tertinggal oleh gol Patrick Rachel pada menit ke-23. Sebelum akhirnya Sadil Ramdhani mencetak gol penyeimbang pada menit ke-70. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan eksperimen dengan memasang 2 bek kanan sekaligus. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Sandy Walsh yang biasa mengisi pos bek sayap kanan diplit menjadi gelandang tengah. Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-3-5-2 dengan menempatkan Sandy Walsh di tengah bersama Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Sebelum pertandingan, Shin Tae-yong memang telah berpesan kepada Sandy Walsh. Pelatih mengatakan agar saya dan teman-teman harus lebih berani, pegang bola, duel dan komunikasi yang baik dengan sesama pemain, kata Sandy Walsh. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui jika eksperimennya kacau babak pertama. Seperti yang kalian lihat, kami tidak memperlihatkan penampilan bagus di 20 menit pertama, kata Shin Tae-yong selepas pertandingan. Shin Tae-yong juga berdalih kondisi rumput mempengaruhi permainan Timnas Indonesia. Tetapi saya memang sudah memperkirakan kami akan mengalami kesulitan di babak pertama, karena berkaitan dengan kualitas dan karakter lapangan, ujarnya menambahkan. Pada menit ke-30, Shin Tae-yong memutuskan untuk menarik keluar Sandy Walsh. Posisinya lantas digantikan oleh Witan Sulaiman sehingga Indonesia bermain lebih menyerang. Keputusan menarik keluar Sandy Walsh cukup menjadi pertanyaan karena sang pemain sebenarnya bermain bagus. Bek KV Mechelen itu mencatatkan 15 passing sukses selama 30 menit bermain di lapangan. Ia mendapat rating 6,07 versi lapang bola. Digantikannya Sandy Walsh sempat memunculkan isu bahwa Shin Tae-yong terlalu loyal kepada beberapa pemain. Hal tersebut dikaitkan dengan pertanyaannya dalam podcast bersama putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Di dalam hati saya memang ada pemain timnas yang disayang, ucap Shin Tae-yong pada Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Namun dalam wawancara tersebut, Shin Tae-yong telah menegaskan bahwa ia tetap mengutamakan keberhasilan tim. Tetapi, tidak boleh karena timnas itu satu tim. Kalau tidak menjadi satu tim tidak bisa menang, jelasnya. Hasil imbang lawan Filipina membuat timnas Indonesia tak beranjak dari juru kunci klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia mengantongi 1 poin seperti Filipina tetapi kalah dalam selisih gol. Pada laga pertama, tim besutan Shin Tae-yong kalah telak 1-5 dari Irak di Basra International Stadium. Saat ini, Indonesia sendiri baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan yang mereka mainkan di putaran kedua ini. Indonesia memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua dengan 2 partai tandang melawan Irak dan Filipina. Hasil kurang baik, di mana pada laga pertama mereka kalah telak 5-1 dari Irak. Dan kemudian menghadapi Filipina bermain imbang 1-1, Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Menyusul 2 hasil buruk di pertandingan ini, 2 fullback timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh langsung dimainkan dan sama-sama menuai banyak kritikan. Untuk Asnawi Mangkualam sendiri, dirinya sudah mendapatkan banyak kritikan sejak pertandingan pertama ketika berhadapan dengan Irak. Banyak yang menilai kalau pemain yang saat ini membela tim Jeonnam Dragon itu melakukan beberapa kesalahan-kesalahan dan tampil kurang maksimal di pertandingan.
Begitu juga dengan pemain naturalisasi Sandy Walsh, di laga terakhir menghadapi Filipina ia bahkan diganti lebih awal sebelum pertandingan babak pertama usai. Pada laga menghadapi Filipina ini, kedua pemain ini pun langsung dimainkan secara bersamaan sejak awal babak pertama. Namun, strategi yang coba dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong itu bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik dan bahkan bisa dikatakan gagal total. Menanggapi hal ini, pengamat sepak bola Basri Badu mengatakan hasil kurang baik yang diraih timnas Indonesia murni kesalahan tim bukan individu. Menurutnya mungkin kurang maksimal beberapa individu pemain seperti Asnawi dan Sandi itu karena memang chemistry belum dapat kembali. Kalau saya melihat bukan secara individu, melainkan secara kolektivitas tim. Salah satunya adalah pemain-pemain yang ia temani bermain belum dapat chemistry-nya, kata Basri Badu. Ia menyebut pemain-pemain ini hanya memiliki waktu singkat ketika mendapatkan panggilan timnas untuk melakukan persiapan. Hal itulah yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab mereka sulit beradaptasi kembali dan menemukan chemistry antar pemain. Karena kita tahu kalau ada pertandingan timnas, pemain-pemain itu baru bergabung dalam waktu beberapa hari saja, sebutnya. Basri Badu bahkan menyebut kesalahan individu pemain itu bahkan minim. Untuk itu perlu evaluasi tim kembali untuk kesalahan-kesalahan mereka di laga ini. Karena saya melihat begitu masalah chemistry dari pemain. Tidak menyalahkan secara individu baru kita melihat awal kesalahan-kesalahan ini dari mana, pungkasnya.